Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di alur cerita film. Kali ini dengan film yang berjudul Kumantong. Don't worry, I pray for you. Clara ini adalah ibu dari Katie dan juga Isaac, dan ini adalah perjalanan pertama mereka ke Thailand. Raut wajah Clara tampak sedih dengan tangan memeluk sebuah guci, dan guci itu adalah tempat abu dari anak laki-lakinya, Isaac. Namanya juga seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, jadi terkadang dia masih sering bengong. Pikirannya jauh mengenang sang buah hati, sampai-sampai kadang dia tidak mendengar Katie memanggilnya, dan kali ini Katie meminta Clara membelikannya sebuah boneka gajah kesukaan adiknya, Isaac. Yay, thank you. Sesampainya di Thailand, mereka dijemput oleh Saichon. Dia adalah kekasih Clara, dan mereka berniat akan segera menikah. Rumah yang bagus dengan perkarangan yang luas serta dikelilingi oleh sungai, itu rumah ibunya Saichon. Dia menyambut Clara dengan sangat hangat. Dia pun meminta Clara memanggilnya dengan sebutan Kunnam. You can call me Kunam. Kunam. Tapi ada sedikit terasa aneh, gelagat dan tingkah laku Kunnam sangat mencurigakan. Don't worry, I pray for you. Kunnam menyajikan berbagai macam makanan yang ia masak sendiri. Dia suka berkebun dan sangat hobi memasak. Pada saat makan, Kunnam meminta Clara menceritakan awal pertemuannya dengan Saichon. Sedikit malu, namun Clara tidak menolak permintaan Kunnam itu. Clara adalah seorang guru les dan Saichon adalah siswanya. Begitu awal pertemuan mereka. Setelah banyak bercerita, Clara menawarkan apakah Kunnam mau ikut tinggal bersama mereka di Filipina. Saichon pun menceritakan tentang pantai indah yang dimiliki Filipina. Namun dengan ketusnya, Kunnam menjawab kalau Thailand juga punya pantai dan jauh lebih indah. Mendengar jawaban itu, Clara hanya terdiam dan Kunnam melanjutkan ucapannya, bertanya apakah ada hal yang harus Saichon katakan kepadanya. Ternyata Saichon belum menceritakan kepada ibunya kalau dia akan segera menikahi Clara. แม่ต้องรู้อีกไหมมีอะไรจะบอกอีกไหม Setelah makan malam, Saichon menemui Kunnam. Dia menjelaskan kalau kedatangan Clara adalah untuk meminta restunya. Kunnam tidak setuju, Saichon tidak boleh menikahi Clara. Clara adalah ibu yang masih berduka. Kemana-mana dia masih membawa abu putranya. Bagaimana dia bisa menjalankan kehidupan normal dan bahagia bersama Saichon? เป็นสามีที่ดีได้ Sebelum tidur, Clara keluar dari kamarnya menuju altar persembahan dan memeluk guci Isaac. Kemudian Kunnam datang berdoa sejenak dan dia pun berucap sangat menyakitkan kehilangan seorang anak. Dia seorang ibu dan tidak ingin kehilangan anak. Kunnam meminta Clara menceritakan tentang Isaac. Kembali mengenang waktu itu Clara sedang ada les dengan siswanya. Dan secara bersamaan Katie dan Isaac minta ditemani berenang. Dia mengizinkan dan meminta Katie menjaga adiknya. Dia pun sekali-kali memantau dari lantai 2 rumahnya. Dan berjanji setelah kelas selesai mereka akan berenang bersama. And you behave. Tidak lagi mendengar suara tawa kedua anaknya. Clara mencari tahu keberadaan mereka. Isaac masih bermain di kolam dan Katie ternyata pergi mengambil bola yang terlempar dari dalam kolam. Clara khawatir dia menyusul Katie. Anak itu mengejar bola hingga menyeberangi jalan. Clara marah karena dia tidak pernah memperbolehkan anak-anaknya keluar jauh dari perkarangan rumah. Apalagi Katie meninggalkan adiknya sendirian. Saat ingin kembali ke rumah, Isaac datang. Tanpa melihat sekeliling, dia langsung saja menyeberangi jalan. Dan tabrakan itu terjadi. Isaac ditabrak oleh sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Mukanya hancur dan dia meninggal di tempat kejadian. Peristiwa itulah yang membuat Clara merasa bersalah. Keesokan harinya mereka bertiga pergi jalan-jalan. Di tempat wisata, Clara bertemu dengan wanita aneh yang sangat kotor dan menggendong sebuah boneka kayu. Clara mendekati wanita itu dan wanita itu berkata kalau dia bisa merasakan kesedihan Clara. Kehilangan seorang anak memang sangat menyakitkan. Tapi anakmu bisa dihidupkan kembali. Kemudian wanita itu merebut guci dari tangan Clara dan membawanya pergi. Clara mengejar hingga sampai di tempat yang jauh dari keramaian. Dan di sana terdapat sebuah bangunan seperti kuil. Setelah mendapatkan guci, Clara melihat seseorang dan dia pun mendekati orang itu.
Sangat mencekam dan menakutkan, wanita berambut pendek ini akan menghidupkan kembali Isaac dengan perantara boneka kayu yang disebut Kumantong. Dengan syarat Clara harus menuangkan abu putranya ke atas boneka itu. Bukan hanya itu, Clara juga harus memberi segel dari darahnya untuk mengikat arwah putranya. Dia pun harus memperlakukan boneka seperti seorang manusia, memberi dia makan dan juga minum, dan makanan kesukaannya adalah permen dan juga coklat. Clara membawa boneka itu pulang ke rumah, meminta izin kepada Kunnam, namun Kunnam menolak. Kumantong itu adalah arwah jahat dan dia akan membawa malapetaka. Tapi Clara tetap ingin merawat boneka itu seperti anaknya sendiri, karena saat memeluk boneka itu dia merasa seperti memeluk Isaac. Calm and feed on your soul. Hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu, mulai dari Katie yang melihat hal-hal mengerikan, hingga Saichon yang sering bermimpi seakan-akan dia sedang dicekik oleh makhluk mengerikan, dan selalu muntah darah, dan itu terjadi berkali-kali. Walaupun hal aneh sering terjadi, namun Saichon tetap mendukung Clara. Dia pun berusaha meyakinkan Kunnam agar bisa menerima Katie dan juga boneka Kumantong. Clara merawat Kumantong dengan penuh kasih. Dia memberikan makanan yang disukainya. Dia menempatkannya di sebuah kamar khusus. Katie masuk ke kamar itu. Dia melihat dan memakan coklat serta permen. Seketika dia merasa tenggorokannya sakit dan kemudian mengeluarkan darah. Dia berteriak. Teriakannya itu terdengar oleh Saichon yang sedang duduk bersama Kunnam dan juga Clara. Mereka mendekati Katie, namun anehnya tak ada lagi darah sedikit pun di tangan ataupun mulut Katie. Bukannya mengkhawatirkan Katie, Clara malah marah saat mengetahui kalau Katie memakan persembahan untuk Isaac. Dia memukul dan berkata kasar kepada putrinya itu, bahkan dia sampai menampar Saichon saat berusaha menenangkannya. Semakin berlarut keanehan semakin menjadi-jadi. Clara sering tak sadar dengan apa yang ia lakukan. Bahkan dia sampai melukai dirinya sendiri. Sedangkan Katie sekarang merasa ibunya tak lagi menyayanginya. Dia sering melamun dan juga menangis. Saat itulah dia datang, anak laki-laki yang terlihat seperti adiknya, mencoba menghiburnya dan mengajaknya bermain. Namun anak laki-laki yang menyerupai Isaac itu ingin mencelakainya. Sudah beberapa kali ia mencoba, namun tanpa sengaja itu digagalkan. Dan yang terakhir saat naik perahu bersama Saichon, Isaac menariknya ke dalam sungai. Hey, Katie. Kunnam pun mengalami hal mengerikan. Makhluk tak kasat mata menyerang dan ingin menghabisinya. Clara datang berusaha menolong, tapi Kunnam mengatakan kepada Saichon kalau Clara ingin mencekiknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, apa Kunnam mengalami halusinasi atau dia sengaja menuduh Clara. Bertengkar dengan Saichon, Clara memutuskan untuk pergi. Walau Saichon berusaha melarang, namun Clara sudah bertekad kuat. Dia pun memaksa putrinya untuk ikut. Dia pun tidak lupa membawa Kumantong. Tapi belum juga jauh, Clara diserang makhluk tak kasat mata yang hampir saja membuatnya kecelakaan dan akan membahayakan nyawanya dan juga Katie. Clara telah sadar atas kesalahannya. Kumantong bukanlah Isaac. Kumantong adalah arwah jahat yang menyerupai putranya. Dia meminta agar Saichon membuang Kumantong dan mereka akan kembali ke Filipina esok harinya. Saichon membuang Kumantong ke sungai dan saat bersamaan Kunnam datang menemui Clara untuk meminta maaf. Kunnam pun meminta agar Clara meminum ramuan yang ia buat agar Clara tidak merasa sakit lagi di badannya. Tanpa ragu, Clara meminum ramuan itu. Seteguk demi seteguk, ia meminumnya. Kemudian, dia merasa pusing dan badannya terasa lemas. Clara pun terjatuh ke lantai. Matanya menatap Kunnam, dan Kunnam berkata, "Tak akan kubiarkan kau mengambilnya dariku." Sedangkan di tepi sungai, setelah membuang Kumantong, Saichon melihat seorang perempuan di pinggiran sungai. Dia mendayung perahu mendekati wanita itu, namun sosok itu menghilang. Masih merasa penasaran, Saichon melangkahkan kakinya untuk terus mencari, hingga ia berhenti di sebuah pohon. Di sana dia melihat bekas galian tanah, dan di atasnya terdapat benda yang ia kenal. Saichon menggali kembali tanah itu. Betapa terkejutnya dia. Di dalam tanah terdapat sisa jasad orang yang ia kenal. Tengkorak seorang wanita yang masih berpakaian utuh, dan wanita itu adalah kekasihnya Saichon. Saichon menangis melihat akhir hidup dari orang yang dulu pernah ia cintai.
Clara merasa tenggorokannya sakit, kemudian dari mulutnya keluar busa. Dia kemudian tak sadarkan diri. Saat itulah Kunnam mengambil pecahan mangkok. Ia menusukkannya berkali-kali ke atas kasur. Ia menganggap kalau itu adalah Katie. Ternyata ia salah. Katie telah pergi. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Kunnam memanggil dan meminta ia agar segera keluar. Anak kecil itu sangat ketakutan. Kemudian terdengar suara Saichon yang memanggil ibunya. Kunnam berpura-pura sedang minum. Saichon menghampirinya, mempertanyakan mengapa ibunya tega kepadanya. Dulu dia sangat mencintai wanita itu, tapi ibu mengatakan kalau wanita itu pergi meninggalkannya. Dia menceritakan kepada ibunya kalau dia menemukan jasad wanita itu terkubur di pinggir sungai. Saichon pun sangat yakin kalau ibunya lah pelakunya. Kunnam tidak membantah, dia hanya tidak ingin kehilangan putranya. Sosok itu membawa kembali boneka kumantong dan melemparkannya ke dekat Clara. Clara tersadar, dia bangun seperti ada sesuatu yang merasakinya. Sesuatu hal gaib yang sedang menguasai tubuhnya. Secara perlahan Clara mendekati ruangan tempat Saichon dan Kunnam berada. Saichon yang sedang mengobati luka ibunya tiba-tiba diserang oleh Clara. Clara mencekik leher Saichon hingga pria itu meninggal. Kunnam yang melihat anak kesayangannya sudah tak bernyawa lagi. Dia seperti merasa telah kehilangan hidupnya. Kunnam mengambil pecahan gelas kemudian mengarahkan ke lehernya. Wanita itu mengakhiri hidupnya sendiri. Clara kembali sadar, dia melihat dua jasad berada di dekatnya. Kemudian dia mendengar teriakan putrinya. Katie sedang diserang oleh sosok yang menyerupai Isaac. Sosok itu mendekatinya yang membuat Katie ketakutan. Wajah itu berlumuran darah. Tanpa sadar, langkah mundur Katie membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Clara mendekati tubuh kecil putrinya. Dia melihat sudah tak sadarkan diri. Rasa sedih itu yang pasti sedang berada di hatinya. Kemudian dia mengambil kumantong, mengangkat benda itu dan melemparkannya hingga hancur menjadi beberapa bagian. Clara menangis sambil memeluk tubuh Katie. Kemudian tiba-tiba pelukannya itu dibalas oleh Katie. Putri kecil itu ternyata selamat, dia tak terluka parah. Keesokan harinya, ibu dan anak itu pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan kenangan bersama pria yang ia cintai, serta meninggalkan trauma atas apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Okie dokie, Mommy.